hari udah langsung dimasak. Airnya. Kalau bagus kan bisa nggak menyerap air dia. Kalau dia itu baru dia. Sebetulnya nggak apa aja mas, kendalanya itu lah. Sayang nutrisinya lah ya, nutrisinya terbuang-buang. Apa air hujan yang masuk ke pipa itu diharapkan keluar balon gitu. Nah, bagus. Cuman ya itu agak repot kita. Mari kita selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini jadi bukan kembali normal seperti dulu, tetapi begitu virus itu ada, itu tidak akan pernah lenyap dari bumi ini. Maka yang dipentingkan itu adalah bagaimana merawat Ibu Sina Bayu dari Lumbung Hidroponik ya. Jadi terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Kami mohon selaku narasumber tadi dari yang Gerok Hidroponik di Buleleng yang sudah hadir. Berarti beruntung sekali kalian karena kita bisa langsung Di hidroponik itu ada beberapa sistem penanaman. Ada NFT. NFT itu adalah dengan yang sistemnya seperti niki, yang miring. Jadi di sini air yang mengalir itu sedikit. Gina. Ada 18 lubang. Sudah semua? Ya. Dan semua dilubangi rockwoolnya. Kenapa itu jadi A dan B. Nanti kalau sudah di air, sudah ada airnya, baru kita bisa tuang A dan tuang B diaduk ya. Ini nutrisi yang ukuran setengah liter 0,5 ya. Jadi untuk mencampur nutrisi yang setengah liter itu kita memerlukan air bakunya 400 ml. Jadi tidak langsung setengah liter ya, tidak langsung 500 ml. Karena kenapa? Kalau dari 400 itu kita campur dengan bubuk ini biasanya akan mencapai 500. Tapi kalau kurang tinggal tambahin air bakunya aja. Ini airnya 400 ya. Ya, jadi kita sudah disiapkan wadah yang berisi ukuran. Kita masukkan 400 ml air. Ya, 400. Kemudian masukkan semua nutrisi yang A dulu ya. Jadi jangan langsung dicampur ya. Jadi setengah
Ya, nanti harus dicapai sampai 500 Bu ya. 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 Saya mencapai 500. Jadi 400 saja dulu, masukkan nutrisinya semua. Kemudian kalau belum mencapai 500 kita tambahi air ya. Kita masukkan ya. Ya, ini kita masukkan nutrisi A. Lihat ukuran mililiternya. Jadi kita target 500 mili. Jadi kalau kurang bisa ditambahkan air lagi. Ya. Nah, setelah itu Ya. baru kita aduk sampai Nanti kita aduk ya. Pakai larut semua. pokoknya Jangan alatnya pakai besi. nggak usah pakai besi, yang plastik aja nanti ini diaduk. Udah yuk silahkan diaduk biar sampai larut sekali. Ya. Pakai yang plastik atau kayu bisa Bu ya. Ya, adukan sate gitu ya bisa ya. Ya, jangan besi karena bisa mengandung karat atau Jadi nutrisi A yang sudah kita campurkan dengan air sudah larut, kita masukkan ke botol plastik berjumlah 500 mili ya. Kita punya tabungan nutrisi 500 mili. Kalau setelah masukkan itu masih ada butiran-butirannya, diaduk lagi ya. Wih, ini gawatan timpalnya. Kurang nggak bisa, kan nanti tinggal nambahin air. Jangan sampai lebih. Oke, sekarang kalau kelebihan masukkan lagi ke botol ya. 400 mili dulu masukin karena kita akan memasukkan nutrisi B ya. Ya. Kopi sik loh. Si Anida. Oke. Nanti kalau umpamanya kurang, campur lagi seperti tadi. 1 liter, 5 ini 5. Pencampuran dikocok dulu ya, dikocok dulu. Kemungkinan kalau memang adik-adik belum bisa menjual bisa kontak ibu. Jadi ibu bisa ambil sayurnya. Kita di sini kalau saya sama Pokja itu ke petani itu sekitar 12.000 per kilonya. Jadi saya ambil 12.000, saya jual, saya kemas lagi. Kalau adik-adik mungkin kalau bisa jual sendiri lebih bagus kan. Jadi yang muda-muda biasanya punya packagingnya lebih cantik ya daripada saya yang sudah tua. Jadi ini kemas cantik, jadi bisa lebih harganya lebih mahal kalau mau jual. Tapi kalau memang belum bisa jual, saya ambil nanti bisa. Dari tandon ke instalasi. Tandon itu apa, Ibu? Tandon itu ada ember yang kita buat nampung air. Kita namakan tandon. Dia dicabut itu jarang ada yang patah. Tapi kalau bayam, banyak dan itu kecil sekali akarnya. Jadi sayang kalau dicabut itu suka patah ya. Dan itu pun nanamnya tidak bisa dengan tanpa rock wool. Jadi setelah dicabut dari sini harus siapkan lagi juga rock wool satu ini. Jadi seperti ini yang sudah satu, nanti kita belah lagi, baru masukkan ininya ke sini, bibitnya yang sudah tumbuh seperti ini. Nah, ini kan dia kalau biasanya disekam kan ini kita cabut, baru kita masukkan ke sini lagi. Jadi dua kali kerja baru masuk ke net pot. Itu kalau yang ini. Tapi kalau
kangkung itu kita langsung cabut, kita langsung masukkan ke netpot tanpa roll. Jadi bisa kita cabut 5 atau 7, cabut kita langsung. 1 netpot, 1 bibit. Netpotnya juga udah beda, netpotnya udah. Nah, pot-potnya yang hitam. Yang ini ya oke. Boleh. Jadi Pak ya, ini namanya sistem DFT. Terus itu ini ada air menggenang, tetapi air tetap mengalir. Jadi keuntungannya kalau pas listrik mati, tanaman tidak kekurangan air karena masih ada air yang menggenang di sini. Untuk lebih jelasnya kita silakan 24 orang aja ya, karena kita ada 24 lubang. Perhatikan caranya memasukkan. Ayo yang lainnya silakan ambil. Ya, yang nggak tahu tanya ya caranya. Lagi. Masih ada air yang tergenang. ada air tergenang. Tetap ada air yang tergenang. Ini karena pipanya dibuat buatnya biar ada air Ya, bisikan udah. Nah, ini kan kalau ada perputaran, ada bukan ini mengalir airnya, terus kan menghasilkan oksigen juga Pak. Jadi tumbuhan itu kan harus dapat oksigen. Jadi kalau dimatikan itu tetap ada air nih, tapi kurang oksigennya. Air bakunya ppm-nya 239 ya. Kita akan tambahin nutrisi sebesar 200 ml dulu. Oke, airnya itu ternyata 39. 239. pH-nya kita cek. Nanti pakai alatnya seperti ini, ditunggu sampai dia Ini ada batasnya, jangan sampai lewat batas. Jadi dia kalau masih kedip-kedip itu ditunggu aja dulu sampai berhenti kalimatnya. Jadi 7,9 ini pH di sini. pH-nya tinggi. 9. Nah, ini cukup tinggi. Jadi Tinggi. pH yang kita butuhkan maksimal 6,5. Nah, sampai 6,5. Jadi ini kita turunin sedikit. Pak, air biasa dari gunung saya tiang sama Layaman bagus. layaman bagus banget. Tapi kalau sudah air sekitar kaki sir dia Air apa nih maksudnya? bagus Pak. Ya, Air selamat juga. selatan kan kadang juga ada orang buang ini Pak, pestisida. Oh, kacang ya. Iya,
Oke, jadi air tandonya itu kita masukkan 100 ml nutrisi A, 100 ml nutrisi B ya. Kita cek lagi sudah. Bertahap kita masukin. Pak. Sambil mengecek. pH itu diukur setiap berapa hari? Kalau bisa setiap hari. Pak. Hari. Kadang kalau panas ya pH air pasti naik. Pak. Kalau panas air Suhunya panas. karena airnya menguap ya. Iya, betul, panas. Airnya menguap. Ya, sementara kita tunggu sambil kita tanam itunya yang sudah di net pot. Nanti beberapa menit lagi baru kita cek lagi nutrisi sama pH-nya ya. Oke, Weda langsung dah. Kamu kelompok berapa? Nomor Satu di atas ya. Di atas. Oke, kelompok 1. Ya. Jadi kalau naruhnya perhatiin Dik ya. Kadang-kadang dia nggak nyentuh air. Coba lihat sudah nyentuh air nggak? Bisa diangkat. Nah, bisa diangkat. Cek. Oh, Nah, kan berarti sudah kena untuk dia. air ya. Biar nggak mati tanaman. Ayo, kelompok 1. Satu masukkan lagi. Ya, cek dulu. Celampungan lu, celampungan. Angkat. Lagi angkat. Dan netes. Ya, oke. Kelompok 1 siapa lagi? Ah, ini ya. Jadi ketinggian air dalam tabung itu bisa diukur ya? Bisa. Ketinggiannya bisa. Nah, makanya kita taruh di topnya ini. Ya. Iki Pak. Oh, diukur. Ya, kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Sini. Ya. Maksudnya kalau sudah begini bentuknya, air yang di dalam tabung bisa diturunkan, dinaikkan ke bawah. Nanti bisa diukur di sana kan? Di kerannya itu. Di kerannya itu ukur ya. Kalau itu kan untuk Aliran keras. Ayo lanjut. Diangkat lagi apakah sudah isi air? Ya. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Ya. Misalkan biar enggak miring dia. Itu nyumprit. Nah, cari. Waduh. Naik dah ya. Pasti naik ya, Pak. Itu yang gila, justru itu yang gila ya. Airnya pasti naik ya. Karena itu Kan naik sekali tahan. airnya. Sekali airnya. Pasti turun ya. Nah, turun. Karena ini naik ya. Ini in-nya. Oh, ini ya. Ini out-nya. Di outnya 2 Pak ya? Satu, Pak. Satu itu aja ya. Nah, ini untuk membantu memutar nutrisi dan menambah oksigen. Oh gitu. Nutrisinya nih. Seluruhnya. Jadi nutrisinya tidak mengendap. Berarti nanti kalau misalkan mesinnya mati, masih air mengendang ada. Ini yang DFT Ini yang DFT. Kalau NFP yang itu miring itu. yang miring, posisi miring itu sebenarnya lebih bagus pertumbuhan, lebih cepat pertumbuhannya karena
pasokan oksigennya lebih banyak ya, pasokan oksigen lebih banyak, tapi risikonya kalau listrik mati. Pas tumbuhan sudah besar, mati 3 jam, udah Kering ya. kering layu. Listrik mati atau alatnya besar. Nah, apalagi tumbuhan sudah besar Pak, pasti cepat sekali airnya. Tapi bagus. Yang satu pH meter untuk mengukur keasaman air, dan ini untuk mengukur kepekatan nutrisi. Jadi Yang ini nutrisi. untuk mengukur kepekatan nutrisi. Jadi pada saat pertama kali kita mindah tanam, yang dibutuhkan nutrisi itu 500 ppm. Dia ngomong ini agak pH maksimal 6,5, ppm 500. Nanti setelah minggu kedua, lagi seminggu, kita tambahin lagi nutrisinya menjadi 700 atau 800. yang kuning ini pengukur. Mengukur keasaman air pH meter. Jadi lagi seminggu kita tambahin lagi nutrisinya, naikkan lagi menjadi 800 ya, minggu kedua ya. Nah, minggu ketiganya kita naikkan menjadi 1000. Minggu keempat menjadi 1260 atau 1300. Jadi itu sampai panen ya. Jadi itu tahapannya. Jadi nanti kita bikin catatan sendiri ya buat itu. Terus untuk pH tetap 6,5 maksimal. Jadi dari 5,5 sampai 6,5. Terus penyemprotan untuk hama bisa dilakukan 3 hari sekali. Jadi kita semprot sebelum ada hama. Jangan sampai ada hama dulu baru kita semprot, itu lebih susah menghilangkannya. Jadi sebelum ada hama kita semprot, nanti lagi 3 hari lagi semprot, pasti aman dah, tanpa nggak ada kutu. Utama kan yang susah menghilangkan kan itu kutu putih itu. Kalau belalang memang ini sekali cepat sekali dia Pak makan. Tapi kita kalau disemprot itu dia nggak akan hinggap lagi. Jadi fungsi dari penyemprotan itu tidak membunuh kuman, cuma mengusir aja ya. Itu tanpa pestisida, kita nggak pakai pestisida. Minimal segini airnya. Cuman udah karena nambahin dia, cuman pemuji dia tambahin punya ya. Selain Minimal isi segini ya. tadi, Ya. pakai isi ekoenzim itu boleh. Bisa Bisa Pak. Pak. Bisa. Ekoenzim itu paling bagus, dia menurunkan Menurunkan pH. pH. Jadi nggak perlu itu lagi, nggak perlu ini lagi loh Pak, kalau sudah ada ekoenzim. Jadi itu penting sekali. Jadi ekoenzim itu bisa menurunkan pH dan juga untuk pupuk juga. Pasti nanti agak berkurang pemakaian agronisnya. Jadi kita kombinasikan itu. Karena saya baru coba yang untuk di rumah hanya pakai ekoenzim, jadi belum tahu hasilnya